channel Sobat Hukum Indonesia, di mana kami tidak hanya menyajikan informasi tentang hukum, namun juga sejarah dan pusaka peninggalannya. Mandau. Mandau adalah senjata tradisional suku Dayak di Kalimantan, Indonesia. Sebagai sebuah senjata sekaligus simbol budaya, mandau memiliki sejarah panjang dan penuh makna, serta filosofi yang mendalam dalam kehidupan masyarakat Dayak. Sejarah Mandau. Mandau telah digunakan oleh suku Dayak sejak ratusan tahun yang lalu, dan asal-usulnya erat kaitannya dengan kehidupan suku-suku Dayak yang tersebar di seluruh Kalimantan. Mandau awalnya digunakan sebagai alat pertanian, berburu, dan juga sebagai senjata dalam pertempuran. Pada zaman dahulu, mandau digunakan oleh para pejuang Dayak dalam peperangan antar suku. Senjata ini juga digunakan dalam ritual head hunting, sebuah tradisi kuno yang bertujuan mengambil kepala musuh sebagai simbol kemenangan dan kekuatan. Mandau dibuat secara khusus oleh pandai besi yang sangat terampil. Pembuatan mandau membutuhkan teknik khusus dan seringkali melibatkan ritual atau doa tertentu untuk memberikan kekuatan spiritual pada senjata tersebut. Besi yang digunakan biasanya diperoleh dari batu meteor atau biji besi yang memiliki nilai magis bagi masyarakat Dayak. Filosofi mandau. 1. Simbol keberanian dan kekuatan. Mandau dianggap sebagai simbol keberanian, kekuatan, dan kehormatan bagi pemiliknya. Senjata ini tidak hanya digunakan untuk melindungi diri, tapi juga sebagai lambang status sosial di masyarakat Dayak. Memiliki dan menggunakan mandau menunjukkan bahwa seseorang memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi komunitasnya. 2. Keterhubungan dengan alam dan roh leluhur. Bagi masyarakat Dayak, mandau lebih dari sekedar senjata fisik. Ia juga memiliki dimensi spiritual. Dalam kepercayaan Dayak, mandau diyakini memiliki kekuatan yang berasal dari alam roh atau leluhur. Oleh karena itu, mandau seringkali disimpan dalam penuh penghormatan dan dijaga baik-baik oleh pemiliknya. 3. Ritual dan tradisi. Mandau sering digunakan dalam berbagai ritual adat, seperti upacara penyambutan tamu, pernikahan, dan festival budaya lainnya. Pada momen-momen ini, mandau biasanya diiringi dengan tarian dan musik tradisional yang semuanya memiliki makna simbolis tertentu, seperti keseimbangan, harmoni, dan penghormatan terhadap leluhur. 4. Elemen dekoratif dan simbolis. Mandau sering dihiasi dengan ukiran rumit dan ornamen khas Dayak, seperti bulu burung, enggang, atau rambut manusia. Hiasan ini bukan sekedar dekorasi, tetapi juga mengandung simbolis yang mendalam, seperti hubungan dengan alam dan kekuatan spiritual. Mandau bukan hanya sekedar senjata, tetapi juga sebuah representasi dari identitas keberanian spiritual masyarakat Dayak. Sejarah yang panjang dan filosofi yang mendalam menjadikan mandau sebagai salah satu warisan budaya Indonesia yang sangat berharga dan penuh makna. Tuah mandau. Tuah mandau mengacu pada kekuatan magis dan spiritual yang diyakini ada dalam mandau. Dalam kepercayaan masyarakat Dayak, mandau bukan hanya senjata fisik, tetapi juga memiliki kekuatan supranatural yang melindungi pemiliknya dan mendatangkan berkah. Tergantung pada cara penggunaannya dan bagaimana mandau itu diraih. Berikut beberapa aspek tuah dalam mandau. 1. Kekuatan pelindung. Mandau yang memiliki tuah diyakini dapat melindungi pemiliknya dari bahaya fisik maupun spiritual. Ini termasuk melindungi dari serangan musuh, roh jahat, dan energi negatif. Dalam situasi perang atau pertempuran, mandau dipercaya dapat memberikan keberanian ekstra dan ketahanan bagi pemiliknya. 2. Memberi keberuntungan. Selain sebagai pelindung, mandau dengan tuah tertentu juga dipercaya dapat membawa keberuntungan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti panen yang melimpah, kesehatan yang baik, dan kesejahteraan bagi keluarga. Oleh karena itu, mandau seringkali dijadikan pusaka keluarga yang diwariskan dari generasi ke generasi. 3. Ritual pengisian tuah. Untuk memiliki tuah, mandau seringkali melalui proses ritual khusus yang dilakukan oleh dukun atau tetua adat. Proses ini bisa melibatkan doa-doa, mantra, dan pemberian persembahan kepada roh leluhur atau dewa-dewa yang dipercaya oleh masyarakat Dayak. Kadang-kadang, mandau juga akan diberkati dengan benda-benda keramat atau ditempatkan di lokasi-lokasi suci selama periode tertentu. 4. Perawatan khusus. Mandau yang dianggap bertuah harus dirawat dengan cara yang istimewa.
Ini bisa mencakup membersihkan mandau dengan minyak khusus, tidak mengeluarkannya sembarangan, dan mengucapkan doa-doa tertentu sebelum dan sesudah mandau digunakan. Mengabaikan perawatan yang benar dipercaya dapat menghilangkan tuah atau bahkan membuat mandau membawa nasib buruk bagi pemiliknya. 5. Pantangan. Ada pantangan tertentu yang harus diikuti oleh pemilik mandau bertuah. Misalnya, mandau tidak boleh digunakan untuk tujuan yang tidak benar, seperti melakukan kejahatan atau tindakan yang melanggar norma adat. Menggunakan mandau secara sembarangan atau melanggar pantangan ini bisa menyebabkan tuahnya hilang atau merubah kutukan. Kesimpulannya adalah tuah mandau mencerminkan kepercayaan masyarakat Dayak terhadap kekuatan spiritual inheren dalam benda-benda tertentu. Bagi masyarakat, mandau bukan hanya alat fisik tetapi juga media yang menghubungkan manusia dengan dunia spiritual. Dengan demikian, mandau bertuah diperlakukan dengan penghormatan dan tanggung jawab yang besar, karena tuah yang dikandung dalam mandau sangat mempengaruhi kehidupan pemiliknya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mohon like, subscribe, dan komen agar kami tetap bersemangat menyajikan informasi yang menarik dan bermanfaat.